Eh, pada waktu itu Umar merasa risih, kok gelarnya terlalu keren. Lalu Tolha menjelaskan, kita kan kaum mukminin, sedangkan engkau adalah amir kita. Berarti engkau itu Amirul Mukminin, itu gelarnya. Ini saya bisa nge-share slide-nya ya sekarang. Oh ya, terus lahir menurut catatan Imam An-Nawawi, Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ini berarti beliau lebih muda daripada Rasulullah SAW dengan selisih 13 tahun. Tapi meskipun demikian ya, Umar justru jadi mertua Rasulullah SAW. Dan nanti ternyata Umar ya jadi menantunya Ali bin Abi Thalib. Jadi ya pada zaman dulu itu kayaknya usia ya nggak jadi kendala untuk melakukan apa istilahnya ikatan pernikahan. Terus Islamnya Umar menurut Az-Zahabi masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian saat Umar berumur 27 tahun. Dan pada saat itu beliau menjadi orang yang ke-41. Jadi pada saat itu yang Islam hanya sekitar 51 orang, 40 laki-laki dan 11 perempuan. Umar itu menjadi ke-52-nya. Dan Islamnya menjadi fase baru bagi dakwah Islam. Yang tadinya itu Siriyatu Tandim wa dakwah. Jadi Siriyatu dakwah, Siriyatu Tandim. Dakwahnya ya secara sembunyi-sembunyi, tandim organisasinya juga sembunyi-sembunyi. Tapi dengan masuk Islamnya Umar itu Siriyatu Tandim wa Jahriyatu dakwah. Dakwahnya itu menjadi dakwah yang terang-terangan, tapi tandim struktur organisasi keislaman apa organisasi dakwah Rasulullah itu ya masih rahasia ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ketokohannya di masa jahiliyah termasuk tokoh Quraisy dan duta Quraisy dalam kondisi konflik. Jadi ketika ada konflik antar sesama Quraisy, jadi dari kabilah A dengan kabilah B yang sama-sama Quraisy terjadi konflik, Umar ini sebagai mediator ya, yang mendamaikan kedua belah pihak. Begitu juga kalau Quraisy berkonflik dengan kabilah lain, Umar itu biasanya jadi negosiator ya. Jadi kalau istilahnya ya untuk sombong-sombongan, untuk gertak itu ya Umar eh, paling siap atau paling mampu untuk menggertak ya. Jadi intinya ya beliau termasuk negosiator yang ditakuti ya, atau yang berwibawa. Jadi itu pada zaman jahiliyah sebelum masuk Islam. Terus di masa Islam tadi sudah disampaikan termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi as-sabiqunal awwalun karena orang-orang generasi yang pertama masuk Islam. Terus 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bahkan beliau termasuk urutan kedua. Terus salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Khulafaur Rasyidin kedua. Keistimewaan Khulafaur Rasyidin tentu saja seperti yang disabdakan Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang min ba'di, adhu alaiha bin nawajid. Jadi pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang terbimbing, yang eh, mendapatkan hidayah ya, setelah aku, adhu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian, sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi tindakan beliau, ucapan beliau termasuk menjadi sumber hukum. Terus salah satu mertua Nabi di samping Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar, Umar jadi mertua, sementara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menjadi menantu ya. Terus termasuk ulama senior sahabat. Jadi orang konsultasi keagamaan meskipun
Rasulullah masih hidup, itu salah satu narasumbernya yaitu Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Bahkan ada ada kisah itu ya, ada orang Yahudi dan orang Islam tapi munafik ya. Ya munafik tapi statusnya Muslim, KTP-nya Islam, itu kan berperkara di pengadilan. Lalu Yahudi mengajak untuk bertahkim kepada Rasulullah SAW, tapi orang munafik malah minta bertahkim kepada salah satu tokoh tokoh kafir ya. Tapi akhirnya itu mereka bertahkim kepada Rasulullah SAW, tapi orang munafiknya nggak puas. Terus setelah itu datang kepada Umar bin Khattab, lalu Umar bin Khattab mengambil sebilah pedang dan menebas leher orang munafik itu ya, karena tidak ridho, tidak mau menerima keputusan dari Rasulullah SAW. Jadi kan pada saat itu Rasulullah yang memenangkan orang Yahudi karena bukti-bukti menguatkan itu. Tapi orang itu nggak terima, terus datang ke Umar malah ditebas lehernya ya, karena dia menolak hukum Allah atau hukum Rasulullah SAW. Terus hadis tentang keutamaannya sangat banyak. Ya saya bacakan 3 saja. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Fakan ahabbuma ilallahi Umar bin Khattab. Fakan ahabbahuma ilallahi Umar bin Khattab. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini populer dengan redaksi yang berbeda-beda. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang ini yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Kalau dalam riwayat yang lain itu bi'ahabil umaroini ilaika, dengan salah satu dari Umar yang paling engkau cintai, karena Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisam ya. Jadi Amr terus ini Umar bin Khattab, sehingga Umaro ini kalau dipasangkan itu ternyata Umar yang masuk Islam, berarti Umar itu lebih dicintai oleh Allah. Dan ini juga mungkin dulu sudah pernah disampaikan, salah satu sarana rekrutmen adalah berdoa kepada Allah ya. Ketika ada kandidat atau ketika ada calon mad'u yang hendak kita rekrut, sementara kita secara kapasitas ya mungkin di bawah dia untuk nembung ya, kita nggak pede ya, kita bisa menjadikan doa sebagai sarana rekrutmen. Jadi Umar ini masuk Islam karena direkrut Rasulullah melalui doa. Bahkan dalam riwayat yang juga sahih, Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab khosoh. Jadi ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab secara khusus. Jadi tidak memberikan pilihan kepada Allah, tapi minta agar Umar bin Khattab yang diislamkan oleh Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa pada diri Umar ada potensi besar untuk kemenangan Islam. Ya seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud, eh, kita itu dimuliakan oleh Allah dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Jadi yang tadinya kaum muslimin itu ya teraniaya, eh, serba takut, tapi dengan masuk Islamnya Umar itu rasa takut itu ya setengahnya atau lebih itu hilang. Jadi seakan-akan kekuatan Islam dengan kekuatan kafir Quraisy itu berimbang dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Terus hadis kedua, setan selalu menjauh dari Umar. Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, malakiyaka syaiton. Ini Rasulullah bersabda kepada Umar ya. Malakiyaka syaiton nukotun salikan fajan illa salaka fajan ghaira fajika. Wahai Umar, demi Allah yang yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan itu bertemu engkau dalam satu jalan, melainkan dia akan menempuh jalan lain selain jalan yang engkau tempuh.
Jadi misalnya setan dengan Umar itu hendak papasan itu, setan memilih jalan lain karena takut kepada Umar bin Khattab ya. Makanya ketika ada orang Syiah dia umroh ya, terus dia menyatakan demi Allah kami tidak akan masuk masjid melalui pintu Umar, kan di situ ada pintu Abu Bakar, pintu Umar, pintu yang lainnya. Terus dia mengatakan demi Allah kami tidak akan, atau orang-orang Syiah itu tidak akan masuk masjid melalui pintu Umar. Justru itu membenarkan sabda Rasulullah ini ya. Jadi tidaklah engkau Umar menempuh satu jalan, melainkan setan akan menempuh jalan yang lain. Dan itu ya mengisyaratkan bahwa orang Syiah yang benci Umar itu ya setan ya. Terus hadis yang ketiga, hadisnya sangat banyak, terutama yang fadilah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Itu kan dua sejoli ya. Umaroh ini itu juga Abu Bakar dan Umar ya, istilah Umaroh ini. Tapi ini saya pilihkan yang khusus untuk Umar dan hanya sebagian kecil dari keutamaan beliau ya. Rasulullah pernah bersabda, laukana nabiyun ba'di lakana Umar bin Khattab, lakana Umar bin Khattab ya. Hadis riwayat Tirmidzi dihasankan oleh Albani. Jadi seandainya ada nabi setelah aku, niscaya dia adalah Umar bin Khattab. Jadi seandainya ada nabi setelah aku, niscaya dia itu adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Umar itu ya punya sifat-sifat yang sebagiannya itu ada pada para nabi dan rasul, sehingga seandainya ada nabi, niscaya dia itu adalah Umar. Tapi beliau itu muhaddas ya. Muhaddas itu mulham, orang yang kata-katanya itu ya mengandung ilham dari Allah ya. Jadi sehingga seringkali mencocoki kebenarannya. Dalam hadis kedua ini, man abghodho umaro fakot abghodhoni, barang siapa yang membenci Umar, maka sungguh aku membencinya. Waman ahabba umaro fakot ahabbani, dan barang siapa mencintai Umar, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa inna Allah baha bin nasi aisyata arofa amah, dan sesungguhnya Allah membanggakan umat manusia di sore hari saat wukuf di Arafah. Itu membanggakan para jamaah haji secara umum. Wabahabi Umar Khoso, dan Allah membanggakan secara khusus dengan Umar bin Khattab. Jadi intinya Allah membanggakan jamaah haji di sore hari Arafah itu ya, dan secara khusus membanggakan Umar kepada penduduk langit ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa tidak ada malaikat di langit melainkan dia itu hormat kepada Umar, dan tidak ada setan di muka bumi melainkan dia itu takut kepada Umar. Wa innahu lam yub'ats nabiyyun wa innallah wa innahu, dan sungguhnya Allah lam yab'ats nabiyan, tidak mengutus seorang nabi illa kana fi ummati muhaddats, melainkan di tengah umatnya itu ada sosok yang muhaddats. Wa iyakun fi ummati, jika ada muhaddats itu di tengah umatku, minhum ahad, jadi seandainya ada muhaddats di antara umatku, fahuwa Umar, maka dia adalah Umar. Qalu ya Rasulullah kaifa muhaddats, wahai Rasulullah apa itu muhaddats? Qala tatakallamul malaikatu ala lisanihi, para malaikat itu berbicara dengan lesannya. Jadi seakan-akan yang berkata itu Umar, tapi yang memberikan ilham itu ya malaikat. Jadi makanya usulan dari Umar bin Khattab itu ada sekitar 21 ayat Al-Quran itu turun berdasarkan usulan dari Umar bin Khattab ya. Ini hadis kedua, ini riwayat Tobroni dan dihasankan oleh Imam Asyuyuti. Kesaksian para sahabat ini juga sangat banyak, ya saya ambilkan tiga saja. Wakil Ali Abi Bakar fi marodihi,
dan dikatakan kepada Abu Bakar saat ia sakit, ya, madza taqulil rabbika wa qad wallaita umaro, apa yang engkau katakan di hadapan Tuhanmu sedangkan engkau telah mengangkat Umar bin Khattab sebagai pengganti, ya. Aku akan mengatakan kepada Allah, ya, walaitu alaihim khairahum, aku telah mengangkat untuk kaum muslimin itu khairahum, orang yang terbaik di antara mereka, ya. Hadis diriwayatkan Ibnu Sa'ad. Jadi kan dulu sudah pernah disampaikan bahwa musyawarah dalam Islam itu bentuknya banyak. Jadi kalau pemilihan Abu Bakar itu kan kaum Ansor kumpul di Sakifah Bani Sa'idah, mereka hendak mencalonkan tokoh Ansor sebagai pemimpin mereka, lalu datang Abu Bakar dan Umar serta Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Itu memberikan penjelasan, akhirnya sebagian mengusulkan ya kalau gitu dari Ansor ada Amir sendiri, dari Muhajirin ya ada Amir. Tapi Abu Bakar menjelaskan lagi bahwa yang jadi Amir itu ya kaum Muhajirin yang berhak. Akhirnya Abu Bakar menunjuk Umar atau Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Tapi saat itu terus Umar bin Khattab langsung membaiat Abu Bakar dan akhirnya orang-orang Ansor juga sepakat, ya. Jadi itu bentuk musyawarahnya seperti itu. Kalau pada zaman Abu Bakar kondisinya sakit menjelang wafat, itu beliau langsung menunjuk Umar bin Khattab. Tapi menerima masukan dari para sahabat. Di antara yang sering jadi masukan itu, Umar ini kan ya keras. Umar ini keras. Jadi apa engkau nggak merasa bersalah memilih Umar sebagai khalifah, ya? Nanti apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah? Abu Bakar menjawab tadi, aku akan menjawab walaitu alaihim khairohum. Aku telah mengangkat untuk kaum muslimin orang yang terbaik di antara mereka. Dan sebenarnya Umar bin Khattab itu ya sudah istilahnya itu the real khalifah, ya. Karena dalam banyak hal itu keputusan Umar yang diberlakukan. Misalnya ada orang yang eh, ya minta pemberian tanah dan seterusnya, itu Abu Bakar menyerahkannya kepada Umar. Ketika Umar menolak, itu datang kepada Abu Bakar lagi, ya. Apakah yang khalifah itu engkau atau Umar bin Khattab, ya? Kata Abu Bakar, ya khalifah itu ya Umar kalau seandainya dia mau, ya. Jadi Umar bin Khattab ya sudah mendahului, istilahnya menemani Abu Bakar dalam banyak hal, ya. Sehingga beliau ya sudah pengalaman untuk mengelola pemerintahannya. Makanya Abu Bakar itu apa istilahnya ya, sudah sangat percaya dengan Umar bin Khattab akan menjadi pemimpin yang berkualitas, ya, akan menjadi pemimpin yang adil. Terus Ibnu Mas'ud mengatakan law anna ilma Umar wudi'a fi kafati mizanin wa wudi'a ilmu ahya'il ardi fi kafati mizanin la rojaha ilmu Umar bi ilmihim. Jadi seandainya ilmu Umar itu ditaruh di satu sayap timbangan dan ilmu semua makhluk hidup di muka bumi ini ditaruh di satu sayap timbangan yang lain, niscaya ilmu Umar itu lebih berat. Walakot kanu yarona anaudhaba bitis ati asaril ilm. Para sahabat itu menganggap bahwa Umar itu telah memperoleh 9 dari 10 pintu ilmu, ya. Jadi 9/10 ilmu itu ada pada Umar bin Khattab, ya. Itu eh, apa istilahnya ya, asumsi dari para sahabat mengenai ilmu Umar, ya. Dan itu ya sedikit banyak ya terbukti pada kebijakan-kebijakan beliau. Terus masih perkataan Ibnu Umar, Fudhila Umar bin Khattab an-nasa bi arba'in, atau Fadhula Umar bin Khattab an-nasa bi arba'in, atau Fudhila, ya, diutamakan Umar bin Khattab di atas umat manusia itu dengan 4 hal.
Yang pertama itu bidzikril asro yauma badrin, dengan cerita tawanan perang pada perang Badar. Jadi kan Rasulullah atau kaum muslimin berhasil menawan 70 orang Quraisy, orang kafir ya, 70 ditawan oleh kaum muslimin. Terus Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Abu Bakar mengusulkan agar mereka dimintai tebusan, sementara Umar mengusulkan agar mereka dieksekusi mati, karena ini perang pertama yang dialami oleh kaum muslimin, sehingga harus menunjukkan ketegasan dan keseriusan kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW lebih setuju dengan pendapat Abu Bakar, meminta tebusan, jadi tidak dieksekusi mati ya. Akhirnya kan fa'anzalallahu, lalu Allah menurunkan laula kita minallahi sabaqo, itu dari surat Al-Anfal 68. Jadi Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW lebih setuju dengan pendapat Abu Bakar untuk dimintai tebusan, sementara Umar mengusulkan kepada Rasulullah untuk dieksekusi mati. Akhirnya Rasulullah mengambil pendapat Abu Bakar dan para tawan dimintai tebusan. Yang tidak punya uang tapi bisa baca tulis, ya mengajari anak-anak Ansor atau anak-anak Madinah untuk belajar baca tulis agar tawan itu dibebaskan. Itu turun ayat yang menegur Rasulullah SAW. Seandainya itu bukan ketetapan dari Allah, itu sudah menjadi takdir Allah, niscaya akan turun azab yang pedih. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan, seandainya Allah menurunkan azab, tidak ada yang selamat kecuali Umar. Meskipun ini apa istilahnya keputusan salah, sebagai sebuah kebijakan itu salah ya. Tetapi sebagai takdir Allah itu ya ada hikmahnya. Karena apa? Karena tawanan yang dimintai tebusan dan mereka bisa bebas itu sebagian besarnya ya masuk Islam. Jadi seandainya dieksekusi mati itu ya eh, kaum muslimin tidak mendapatkan tambahan kader. Jadi secara hukum fikih itu mungkin salah tindakan itu, tapi secara takdir langit itu ternyata itu ada hikmahnya. Ya mungkin istilahnya ya seperti keputusan MK itu ya, yang cawapres usianya 40 atau sebelum 40 punya pengalaman, itu kan keputusan ya karena nepotisme ya. Itu ya nggak benar keputusannya, tapi bisa jadi itu sebagai keputusan salah dan melanggar kode etik seperti yang diputuskan oleh MK-MK ini. Tapi secara takdir Allah itu ya bisa jadi itu hikmahnya ke depannya besar, sehingga anak-anak muda yang eh, memiliki kapasitas, juga punya pengalaman dan seterusnya itu ya bisa mencalonkan atau dicalonkan sebagai capres atau cawapres ya. Jadi itu secara takdir langit itu ya mungkin hikmahnya besar, tapi yang prosesnya itu kan ya nggak benar dan melanggar kode etik ya. Itu mungkin analoginya. Kita lanjutkan. Jadi pertama dalam kasus perang Badar, tawanan perang Badar ya, itu terlihat keutamaan Umar. Yang kedua itu bidzikril hijab, dengan kasus hijab ya. Amarab nisa'an Nabi SAW ayah tajibna. Jadi Umar memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berhijab. Faqarat lahu Zainab wa innaka alaina yabnal Khattab wal wahyu yanzilu alaina fi buyutina. Jadi intinya Umar bin Khattab itu melihat Rasulullah itu kan banyak menerima tamu dan tidak semuanya orang-orang soleh. Kadang kan delegasi dari suku-suku yang belum Islam. Akhirnya Umar memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk memasang hijab ini, memasang tabir. Ya sebagian istri ya apa istilahnya ya, keberatan, tetapi justru turun ayat yang menguatkan pendapat Umar bin Khattab itu, surat Al-Ahzab ayat 53 itu. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab.
Dan karena di rumah wajib memasang tabir, ketika keluar rumah ya, istri-istri Nabi itu wajib memakai cadar karena nggak mungkin bawa tabir kemana-mana. Jadi menurut sebagian ulama, yang wajib cadaran itu hanya istri-istri Nabi. Selain mereka itu tidak wajib, maksimal ya boleh atau menunjukkan boleh. Jadi itu pilihan. Mau cadar ya silakan, nggak mau cadar ya silakan. Karena yang wajib itu hanya istri-istri Nabi. Terus keutamaan Umar yang lain dibandingkan umat manusia yang lain itu bidakwatin Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ayyidil Islam bi Umar, ya Allah teguhkanlah Islam dengan Umar bin Khattab ya. Jadi atau hadis yang tadi kita bacakan redaksinya beda-beda ya. Tapi substansinya sama. Rasulullah berdoa agar Islam ini dimuliakan dan dikuatkan oleh Umar bin Khattab ya, dengan masuk Islamnya beliau. Terus wabiro'ihi fi Abi Bakar karena awalaman bayahu. Jadi dan keistimewaan keempat itu dengan ketajaman nalarnya ya, dalam pemilihan Abu Bakar. Jadi yang memilih Abu Bakar sebagai khalifah itu ya Umar bin Khattab. Jadi awalnya Abu Bakar milih Umar, tapi Umar milih Abu Bakar. Dan itu sangat tepat sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Jadi sesungguhnya Rasulullah ya eh, cenderung memilih Abu Bakar sebagai khalifah beliau sepeninggal beliau ya. Tapi ketika hendak menuliskan wasiat, ya Rasulullah SAW mengurungkan karena percaya dengan apa istilahnya ketaatan kaum muslimin dan pilihan mereka ya. Karena para sahabat itu ketika kumpul bareng-bareng itu mereka di antara yang jadi bahasan itu siapa orang yang paling utama di antara kita itu. Ternyata suara terbanyak itu ya mengatakan bahwa yang terbaik adalah Abu Bakar, setelah itu Umar, setelah itu Utsman. Jadi itu sudah semacam aklamasi ya kaum muslimin itu memilih Abu Bakar. Makanya Rasulullah mempercayakan kepemimpinan setelah beliau itu ya kepada syuro kaum muslimin. Itu mengenai perkataan Abdul bin Mas'ud dan perkataan para sahabat ya sangat banyak. Jadi itu hanya sedikit dari kesaksian. Terus kesesuaian Umar dengan wahyu. Jadi Abu Abdillah Asy-Syaibani mengatakan wafaqo Umaru robbahu fi ahadin wa isrina maudian. Jadi Umar itu opininya bersesuaian dengan kehendak Tuhannya pada 21 tempat. Jadi pendapat dan usulan Umar bin Khattab itu disetujui oleh Allah dan turun wahyu sesuai dengan usulan dan keinginan Umar bin Khattab. Itu di buku-buku termasuk di Tarikhul Khulafa disebutkan. Di sini hanya saya contohkan beberapa saja ya. Umar mengatakan ya, wafaktu Rabbi fi thalathin. Aku bersesuaian dengan Tuhanku dalam 3 hal. Kultu ya Rasulullah, lau takhadna mimaqam Ibrahim musola. Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kita itu menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Fanazalat watahidu mimaqam Ibrahim musola. Jadi makom di sini bukan kuburan, tapi batu yang agak tinggi dijadikan sebagai apa istilahnya tatakan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Jadi harus ada semacam apa panjatan itu ya. Dan di batu itu sampai apa jejak kaki atau telapak kaki Ibrahim itu ada di batu itu. Akhirnya Umar mengusulkan agar di tempat pijakan kaki Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu dijadikan sebagai tempat sholat ya. Terus di Al-Baqarah 125 wa qultu ya Rasulullah yadkhulu ala nisaika al-baru al-fajir. Ya Rasulullah, masuk ke rumah engkau, ke istri-istri engkau itu orang yang baik dan orang yang jahat.
Falau amartahunna ayah tajibna, andai engkau memerintahkan mereka untuk berhijab, fanazalat ayatul hijab, ya, maka turun ayat hijab. Terus wajtama nisaun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi al-ghirah. Jadi istri-istri Nabi kan ada apa yang berkonspirasi ya, minta kenaikan uang belanja. Padahal Nabi ya kalau ada itu belanjanya itu setahun ke depan sudah dipenuhi oleh Rasulullah. Tapi mungkin pas kondisi ekonomi agak sulit itu eh, mereka intinya meminta kenaikan gaji dan ya memboikot Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah melakukan ilah bersumpah untuk tidak menemui istri-istri beliau selama 1 bulan ya. Dan Rasulullah menyendiri di kamar yang agak tinggi ya. Dan setelah ilaknya selesai 29 hari itu beliau keluar ya, dan memberikan istilahnya pilihan apakah istri-istrinya menghendaki dunia atau akhirat. Kalau menghendaki dunia ya akan dikasih apa istilahnya mut'ah. Mut'ah itu harta hiburan ya. Ketika seorang wanita itu dicerai itu ada mut'ahnya. Jadi mereka akan diberi mut'ah yang banyak terus mereka dicerai oleh Rasulullah SAW kalau milih dunia. Tapi kalau milih akhirat ya berarti setia dengan Rasulullah dan menerima uh, uang nafkah ya sesuai dengan kemampuan beliau ya. Dan beliau mengajukan pertanyaan pertama kali kepada Aisyah. Aisyah memilih akhirat ya. Dan Aisyah berpesan kepada Rasulullah, tolong jawaban saya ini jangan di-share apa, ke istri-istri yang lain. Karena Aisyah ya berharap mungkin ya dalam hatinya biar kompetitornya tidak banyak, sebagian nanti ada yang dicerai Rasulullah karena memilih kekayaan dunia ya. Tapi Rasulullah mengatakan ya tidak, ya ini terbuka, pilihan terbuka ya. Jadi ya orang biar tahu Aisyah telah memilih bersama Rasulullah, biar yang lain juga mempertimbangkan ya. Jadi akhirnya ya semuanya memilih setia dengan Rasulullah dan mereka semuanya mengharapkan kebahagiaan di akhirat, bukan kekayaan duniawi. Dan pada waktu itu turun ayat Al-Quran, asa rabbuhu intolakokuna ayubdilau azwajin khairuminkunna minhunna. Jadi seandainya Rasulullah menceraikan mereka, niscaya Allah akan menggantikannya dengan istri-istri yang lain yang lebih baik dari mereka. Itu mengenai kesesuaian. Jadi ada 21 tempat di mana ayat-ayat Al-Quran itu turun ya, menyetujui pendapat dan usulan dari Umar bin Khattab ya. Tentang kekhalifahannya, dikandidatkan menjadi khalifah di zaman Abu Bakar pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Dan beberapa hari setelah itu Abu Bakar meninggal dunia dan diangkat menjadi khalifah pada hari wafatnya Abu Bakar, hari Selasa 22 Jumadil Akhir. Jadi pada tahun 13 Hijriah. Jadi istilahnya kalau dalam kerajaan itu waliul ahdi, ya seperti sekarang di Arab Saudi itu Muhammad bin Salman itu waliul ahdi. Jadi waliul ahdi itu ya apa bahasa Indonesianya putra mahkota ya, putra mahkota. Jadi tapi kalau Saudi itu ya rajanya sekarang realnya itu ya Muhammad bin Salman bukan Salman ya. Karena Raja Salman sudah sangat sepuh. Jadi bahkan mungkin diisukan Muhammad bin Salman kepingin membunuh ayahnya sendiri ya. Makanya terus apa ketua atau pimpinan intelijen itu ada yang mati di Jeddah itu ya. Karena dia yang setia kepada Salman dibunuh oleh orang-orangnya MBS ya. Tapi wallah alam apa itu benar ya. Intinya ya
raja yang sesungguhnya ya Muhammad bin Salman itu. Jadi Raja Salman itu mungkin hanya memberikan stempel saja. Terus banyaknya penaklukan di masa kekhalifahannya dari wilayah Sam, ya. Jadi ya Sam itu banyak negara, sebagiannya ya sudah ditaklukkan di masa Abu Bakar, tapi ya sebagian lainnya ditaklukkan di masa Umar bin Khattab, ya. Termasuk Yordania dan seterusnya itu, ya. Terus Irak, Kufah dan Basra ya ditaklukkan di zaman Umar. Terus Parsi, Iran itu juga ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Terus Mesir ditaklukkan juga pada masa Umar bin Khattab. Yang mengusulkan penaklukan Mesir itu Amr bin As, dan akhirnya Amr bin As menjadi gubernur, ya, di Mesir, ya. Jadi ini kan wilayah yang sangat besar. Sam itu ya mencakup Palestina, Lebanon, Suriah, Yordania itu. Itu wilayah Sam yang diberkahi oleh Allah, ya. Sementara Irak itu ya wilayah yang sangat luas juga. Iran itu ya wilayah yang sangat luas juga. Cuman Irak dan Iran ini termasuk Ardul Fitnah, ya. Eh, Wilayah yang penuh fitnah. Umar bin Khattab itu setelah menaklukkan Madain atau kerajaan superpower Parsi itu ya yang dipimpin oleh rezim apa, dan yang berkuasa itu dua superpower itu Heraklius dan siapa, kalau Parsi itu, kalau Heraklius kan Romawi, Parsi itu lupa istilahnya, ya. Jadi Umar ketika menaklukkan Madain atau Parsi itu beliau mengatakan, ya, andai antara kita dengan mereka ada tembok tebal, ya. Karena ya orang-orang Parsi itu merasa diri mereka lebih tua daripada orang Arab. Jadi secara fisik mungkin mirip antara orang Parsi dengan Arab, tapi mereka tidak mau dikatakan Arab, ya. Kita orang Parsi, kita lebih tua, kita dulu negara superpower, ya. Jadi merasa lebih tinggi. Dan ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu, kata orientalis yang akhirnya masuk Islam itu ya, Muhammad Asad, itu wajah orang-orang Parsi itu ya kebanyakan murung dan semacam ada dendam kesumat kepada kaum muslimin, terutama Umar bin Khattab. Dan ketidakrelaan karena ditaklukkan oleh kaum muslimin itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, ya, yang misi orang-orang Yahudi itu kan, karena Yahudi itu kan tetap menjadi agama khusus untuk Bani Israel, untuk Yahudi, ya. Sehingga dalam bersaing ya kalah dengan Kristen, karena Kristen keluar dari prinsip awalnya, ya. Jadi Kristen itu prinsip awalnya ya hanya untuk domba-domba liar Bani Israel. Tapi oleh para pemimpin gereja, Kristen dijadikan sebagai agama universal. Makanya kan mayoritas penduduk bumi ini ya agamanya Kristen. Entah itu yang Protestan, Katolik, atau Ortodok, dan seterusnya, ya. Itu mayoritas. Karena oleh orang pemimpin gereja, Kristen itu dijadikan sebagai agama universal, sama dengan Islam. Jadi ya, akhirnya dari sisi jumlah pemeluknya itu ya Yahudi kalah. Makanya agar tidak kalah itu dalam agama mereka ada prinsip penghancuran umat manusia atau pemeluk agama lain itu adalah salah satu bentuk peribadatan kepada Tuhan mereka. Jadi ajaran Kristen dihancurkan dari dalam oleh sosok Saul yang pura-pura masuk Kristen dan mengubah namanya menjadi Paulus. Bahkan oleh orang Kristen akhirnya Paulus ini diangkat jadi rasul. Dan Paulus ini yang mengubah ajaran Kristen dari monoteisme menjadi trinitas ini. Dan sosok Yesus menjadi Kristus karena keyakinan terhadap Yesus itu sama dengan keyakinan orang-orang Hindu kepada Krishna. Jadi penuh dengan kesaktian dan seterusnya. Itu yang mengadopsi ya Paulus itu. Jadi itu yang merusak ajaran Kristen dari dalam.
Begitu juga untuk menghancurkan Islam ya. Orang Yahudi itu mengutus Abdul bin Sabah. Abdul bin Sabah dan meramu agama baru yaitu agama Syiah yang menuhankan Ali dan mengajak untuk menyembah Ali. Makanya Ali sangat geram ya. Dan Ali akhirnya mengeksekusi mati mereka itu dengan dibakar hidup-hidup. Ya Abbas atau Ibnu Abbas ya menasihati jangan mengeksekusi menghukum mati mereka dengan dibakar karena Rasulullah melarang ya la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Dan mungkin oh ya jadi tadi bahwa orang Yahudi ya mencoba untuk merusak Islam dari dalam ya, dengan memunculkan aliran baru yang meramu dari ajaran Yahudi, Majusi dan Islam ya. Itu ajaran Syiah yang di zaman Ali masih hidup ya. Akhirnya mereka dihukum bakar dan dengan hukum bakar itu mereka jadi semakin yakin Ali itu Tuhan karena hadis Nabi tadi tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Berarti Ali itu memang Tuhan ya. Jadi nasihat dari Ibnu Abbas sebenarnya sudah tepat, tapi mungkin Ali radhiyallahu anhu punya pertimbangan lain dan ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam buku beliau ya bahwa pendapat Ali itu ya tidak salah, cuman ya beliau ya melihat dengan sudut pandang lain. Terus pada Mesir ini ya istilahnya ya anugerah bagi kaum muslimin ya dengan masuk Islamnya Mesir. Terus pada masa beliau dilakukan perluasan Masjid Nabawi. Untuk perluasan Masjid Nabawi ini tidak se ekstrim pada zaman Utsman bin Affan. Jadi kalau zaman Utsman bin Affan itu rumah-rumah Rasulullah, kamar-kamar yang ada di rumah Rasulullah itu dihancurkan dan dibangun masjid ya. Sehingga yang tersisa hanya kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang sekarang ya berada mungkin ya di tengah-tengah Masjid Nabawi. Makanya pada saat Utsman menghancurkan rumah Nabi dan menghancurkan kamar-kamar istri-istri beliau itu ya, wah telah dihancurkan satu surat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Hujurat ya. Karena Al-Hujurat itu kan kamar-kamar yang dimaksud ya kamar-kamar istri-istri para istri Rasulullah SAW. Eh, jadi tapi pada zaman Umar sudah ada perluasan dan yaitu tidak melanggar. Jadi apa istilahnya kan Rasul melarang membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan seseorang di dalam masjid itu nggak boleh. Cuman untuk kasus Masjid Nabawi itu satu keterpaksaan. Karena apa? Karena masjid harus diperluas. Jumlah jamaah sudah sangat banyak, tidak memungkinkan untuk ukuran yang kecil. Jadi harus diperluas itu jadi satu satu keniscayaan. Tapi di sisi yang lain Rasulullah SAW atau para Rasul dan Nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Sedangkan Rasulullah kan meninggal dunia di kamar Aisyah. Jadi kamar Aisyah itu hanya cukup untuk 3 kuburan. Akhirnya kuburan Rasulullah nggak bisa dipindah kemana-mana. Akhirnya dilingkari apa
bangun tembok mengelilingi 3 kuburan itu ya, sehingga kita tidak tahu kuburannya itu sebelah mananya. Itu satu keterpaksaan. Terus memodernisasi administrasi pemerintahan. Beliau banyak belajar dari administrasi pemerintahan dari kerajaan Parsi. Jadi kerajaan Parsi itu secara administrasi sangat modern. Beliau akhirnya mengadopsi itu. Terus penetapan kalender Hijriah. Jadi orang Arab itu menamai tahun itu dengan peristiwa paling menonjol yang terjadi pada tahun itu. Makanya Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dinyatakan lahir di tahun gajah, karena tahun di mana Rasulullah lahir itu Abruha dengan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu dinamakan berdasarkan peristiwa yang paling menonjol yang terjadi di tahun itu. Akhirnya kan Umar dan sahabat-sahabat yang lain mulai membuat kalender, terus dimulai apa istilahnya, sejak peristiwa apa. Kalau orang Kristen kan Miladia, itu lahirnya Yesus, lahirnya Isa alaihissalam. Jadi lahirnya Isa alaihissalam. Ya meskipun katakanlah lahirnya itu 25 Desember, tapi yang penting kan tahunnya itu ya. Apa, jadi 1 Masehi itu ya, kelahiran Isa itu dianggap sebagai 1 Masehi ya. 1 Masehi. Sebelumnya berarti sebelum Masehi. Setelahnya itu berarti 1 Masehi, 2 Masehi. Sekarang 2023 Masehi ya. Jadi itu berdasarkan kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Sementara kaum muslimin kalau berdasarkan kelahiran Rasulullah itu Umar memandang kurang tepat ya. Karena kelahiran Rasulullah itu kan terjadi ya sebelum kerasulan. Akhirnya peristiwa yang paling monumental itu ya hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Akhirnya tahun di mana kaum muslimin hijrah ke Madinah atau ke Yathrib itu dijadikan sebagai tahun pertama. Berarti sebelumnya itu berarti sebelum hijrah. Setelahnya itu ya 1 Hijrah, 2 Hijrah, dan seterusnya. Itu penetapan kalender Islam ya. Dan tidak berdasarkan perjalanan matahari, tapi berdasarkan perjalanan bulan. Sehingga jumlah harinya dalam setiap bulan itu ya antara 29, 30. Beda dengan perjalanan matahari, ada yang 31, ada yang 30, ada yang berapa sampai tahun kehabisan itu Februari hanya tanggal 28 ya. Tapi dua-duanya itu secara dalil ya sah, karena Allah mempergulirkan matahari dan bulan itu lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kita tahu ya jumlah tahun dan perhitungan ya. Jadi tidak ada yang salah ya, menggunakan perjalanan matahari atau perjalanan bulan untuk penetapan bulan ini. Terus penetapan pajak dan pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa. Jadi misalnya ya, kalau ada pekerja dari luar negeri, kebetulan dia ya non Muslim misalnya, oleh Umar dikenai pajak, ya, ya seperti negara modern. Jadi misalnya ada investasi dari perusahaan asing ya, itu dikenai pajak. Terus Umar juga menghargai para pahlawan itu ya, yang berjasa itu ya dikasih pemberian-pemberian oleh negara. Jadi itu pada zaman Umar bin Khattab. Pembangunan infrastruktur di semua wilayah Islam. Jadi pembangunannya cukup pesat ya. Karena apa? Umar itu punya prinsip, seandainya lau atharot baglatun fi sati'i furot. Seandainya ada seekor anak kuda yang terjatuh di pantai Furot, di pinggiran sungai Furot ya. Niscaya aku takut kalau Allah itu minta tanggung jawab saya di akhirat nanti.
Jadi apa istilahnya, pembangunan di zaman Umar itu ya cukup masif ya. Jadi karena rasa tanggung jawab itu ya, karena Umar tidak hanya bertanggung jawab atas manusianya, tapi juga hewan yang hidup di wilayah kaum muslimin juga jadi pertimbangan ya. Makanya kata-kata yang populer tadi itu, seandainya ada seekor anak kuda yang terpleset di pantai Furat itu, niscaya aku takut jangan-jangan Allah akan menanyakan hal itu kepada saya. Itu jadi pembangunan bagus ya. Terus pada zaman Umar itu Hijaz, itu wilayah Makkah Madinah, itu mengalami kelaparan, masa-masa paceklik, dikenal dengan Amur Rimada. Jadi tahun paceklik ya. Untuk mengatasi Amur Rimada ini, Umar bin Khattab ya mendatangi Abbas, paman Rasulullah SAW, sambil menyampaikan ya, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kita minta doa beliau agar diturunkan hujan ya kepada Rasulullah SAW ya. Tapi setelah Rasulullah meninggal dunia ya, eh, kita datang kepada engkau untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujannya. Akhirnya dilakukan sholat istisqa dan masing-masing berdoa ya, terutama Abbas, karena kaum muslimin bertawasul kepada beliau, eh, dan akhirnya hujan turun ya, dan lambat laun masa paceklik itu apa bisa dilewati. Pada saat itu ya Umar, menurut banyak riwayat itu ya wajahnya pucat karena ya kurang tidur, dan yang kedua ya kurang gizi, kurang makan. Karena beliau pernah mengatakan nih kepada perutnya ya, kor kiri Allah tuh kor kiri ya. Jadi wahai perutku, kamu berkeroncongan atau tidak berkeroncongan, kamu tidak boleh makan sampai rakyatmu makan terlebih dahulu. Jadi Umar itu sangat prihatin pada masa itu. Dan pada saat itu juga hukum potong tangan ditiadakan. Karena pasti orang mencuri itu karena dorongan paceklik, dorongan lapar. Sehingga hukum potong tangan itu ditiadakan karena pencuri yang dipotong tangannya itu ada banyak syarat. Di antara syaratnya itu ya, mencuri itu bukan karena keterpaksaan, tapi itu jadi profesi atau penghasilan tambahan ya. Padahal penghasilan pokoknya sudah mencukupi. Jadi itu hanya untuk mencukupi kebutuhan tertier atau pelengkap itu ya. Itu yang boleh dipotong tangannya. Tapi kalau mencuri untuk menghilangkan rasa lapar itu ya nggak sampai dipotong tangan. Mungkin yang dicuri ya tidak mencapai nisab dan seterusnya. Itu mengatasi masa paceklik sehingga apa istilahnya juga ya memanfaatkan daerah-daerah penaklukan itu ya. Jadi kan kalau siapa Harun Ar-Rasyid itu pernah berkata kepada mendung ya, wahai mendung, kamu turun dimanapun, niscaya hasil dari hujanmu itu akan sampai kepadaku. Itu menunjukkan bahwa wilayah Islam yang sangat luas, sehingga hujan dimanapun itu nanti pajak hasil bumi atau zakat hasil bumi itu ya sampai kepada Baitul Mal kaum muslimin ya. Itu juga termasuk yang bisa mengatasi masa paceklik di wilayah Madinah dan Mekah. Terus di kota Basra, kaum muslimin pernah mengalami pandemi taun, sampai kedua gubernur Basra itu meninggal dunia. Jadi gubernur sebelumnya meninggal diganti oleh sahabat yang lain sebagai gubernur. Akhirnya Umar bin Khattab menugaskan Amr bin As sebagai gubernur ya. Lalu Amr bin As eh, mungkin punya referensi sebelumnya ya. Kata-kata beliau yang sangat terkenal itu, jadi pandemi taun, taun itu ya semacam kolera atau apa itu ya. Jadi kalau malah ini lebih cepat mematikan daripada COVID ya. Jadi
al-waba itu ibarat api dan manusia itu ibarat bahan bakar. Jadi ketika bahan bakarnya ini berkumpul, ya api semakin besar. Makanya beliau akhirnya memerintahkan kepada warga di Basra itu tajabbalu, tinggallah kalian di gunung-gunung berpencar ya. Atau sekarang ya apa itu jarak sosial itu ya. Apa? Jadi akhirnya berpencar. Sempat terjadi perdebatan di kalangan sahabatnya. Sebagian itu ya kalau berpencar berarti Jumatannya gimana? Sholat jamaahnya gimana? Eh, Akhirnya Amr bin As ya wong sama-sama sahabat dan mereka mungkin punya alasan masing-masing ya kalau nggak mau ya silahkan. Tapi sebagian besar mau ya tinggal menjauh dan akhirnya karena bahan bakarnya ini sudah terpisah-pisah ya wabah sebagai api itu ya akhirnya mati dengan sendirinya. Dan itu konsekuensinya ya tadi sholat jamaahnya ya jamaah kecil-kecil. Jadi Jumatnya ya kalau madhab Syafi'i kebetulan pada waktu itu belum ada madhab Syafi'i ya, ya mungkin jamaah sholat Jumatnya ya kecil-kecil ya. Kalau madhab Syafi'i kan minimal 40 orang. Kalau yang seandainya madhab Syafi'i sudah ada ya sebagian besar ya tidak Jumatan karena mereka terpisah-pisah hanya keluarga-keluarga kecil. Itu akhirnya wabah taun itu bisa diatasi. Terus mengatasi tradisi syirik dan kedoliman di Sungai Nil. Jadi ketika Amr bin As menyampaikan usulan untuk menaklukkan Mesir karena posisi Mesir yang sangat strategis ya. Akhirnya Umar menyetujui meskipun jarak dari Madinah itu cukup jauh ya. Tapi akhirnya Umar menyetujui dan berhasil menaklukkan Mesir. Ternyata ada tradisi ya ketika Sungai Nil surut itu dikorbankan seorang gadis ya. Dan setelah itu airnya menjadi pasang lagi ya, menjadi naik lagi. Akhirnya pas Amr bin As berkuasa di situ, tradisi itu mau dilakukan. Akhirnya Amr bin As nggak mengizinkan tapi konsultasi kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab menuliskan surat kepada Sungai Nil. Wahai Sungai Nil, jika kamu mengalir karena Allah, maka aku sudah memohon kepada Allah agar engkau mengalir. Jadi akhirnya ya surat itu dimasukkan ke Sungai Nil dan airnya jadi pasang. Jadi menurut sebagian ulama, jadi itu ulah dari jin penunggu Sungai Nil. Jadi jin penunggu Sungai Nil, ya mungkin itu ya mereka menggunakan kekuatan sihir sehingga manusia yang melihat seakan-akan Sungai Nil itu surut, kecuali setelah mereka memberikan persembahan ya. Akhirnya mata mereka itu dibuat normal ya, sehingga melihat air penuh. Dan ketika surat itu dimasukkan, ya tentu saja setan-setan atau jin-jin jahat itu ya ketakutan. Akhirnya sihir mereka itu ya batal dan air eh, terlihat normal bahwa air itu sedang pasang. Karena setan dan jin itu kan ya sangat takut kepada Umar. Jadi itu akhirnya tradisi itu tidak ada ya, tidak terjadi lagi. Terus wafatnya beliau gugur syahid di tangan Abu Lu'lu' sepulang haji dan berdoa. Jadi doa-doa Umar pada saat haji itu sangat banyak ya. Di antaranya ini, Allah marzuqni syahada fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku mati syahid di jalanmu dan jadikan wafatku, kematianku itu di negeri Rasulmu, di Madinah. Meskipun doa ini ya, terlihat sibul mustahil atau semi mustahil ya. Karena kan Madinah itu negeri aman, negeri aman dan untuk syahid itu ya kecil kemungkinan kalau syahid dalam arti perang ya. Syahid dalam arti perang itu ya kecil karena jadi di sisi pertama ingin mati sebagai syahid, di sisi kedua ingin meninggal di Madinah.
ini meninggal di Madinah ini kan dua hal yang kontra itu ya. Eh, Ya untuk mati syahid itu ada isyarat-isyarat dari Rasulullah ya. Jadi ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman naik di atas Gunung Uhud itu bergetar. Lalu Rasul mengatakan, Uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika nabi Allah wasiddiq wasyahidaini. Karena di atas kamu itu ada Rasulullah, ada satu orang siddiq yaitu Abu Bakar, dan ada dua orang syahid yaitu Umar dan Utsman. Jadi Rasulullah sudah meramalkan Umar itu mati syahid, Utsman juga nanti mati syahid ya. Tapi Umar minta ya mati syahidnya itu di Madinah ya. Jadi Mughirah bin Syu'bah itu kan menaklukkan Parsi. Terus ya ada tawanan perang dari Parsi, akhirnya jadi ghanimah dibagikan menjadi jatah Mughirah bin Syu'bah. Itu namanya Abu Lu'lu' atau panggilannya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu' ini jadi budak atau mungkin mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah, dikirim Madinah dengan harapan memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin di Madinah, karena Abu Lu'lu' ini budak yang terampil, bisa pertukangan, bisa pandai besi, bisa macam-macam ya. Jadi Mughirah bin Syu'bah husnudzon, padahal Madinah itu sudah punya aturan ya, bahwa apa orang kafir yang sudah balik nggak boleh masuk Madinah. Tapi Mughirah mungkin ya minta kepada Umar secara khusus bahwa kehadiran Abu Lu'lu' di Madinah itu insya Allah bawa maslahah karena dia budak yang terampil. Dan ya di situ ya Abu Lu'lu' itu ya kerja sebagai profesional. Terus Umar menetapkan pajak atau usur berapa persen itu ya. Jadi akhirnya Abu Lu'lu' itu merasa bahwa upeti atau pajak yang dikenakan kepada dia itu terlalu besar. Jadi Abu Lu'lu' minta keringanan atau pajaknya itu diturunkan. Tapi Umar bin Khattab ya nanti dipikirkan. Ya saya nanti ngobrol sama Mughirah bin Syu'bah ya. Tapi Abu Lu'lu' itu merasa bahwa Umar itu keadilannya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Sehingga Abu Lu'lu' ya menaruh dendam kepada Umar bin Khattab. Dan dia membuat istilahnya pedang dengan dua mata pedang itu ya. Dan itu yang digunakan untuk membunuh Umar saat sholat subuh hari Rabu 25 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah ya, atau 644 Masehi. Jadi Abu Lu'lu' ini membunuh Umar bin Khattab saat beliau jadi imam, dan ada banyak lubang di tubuhnya itu ketika minum nabir, rendaman kurma itu ya, itu keluar dari lubang yang ditusukkan oleh Abu Lu'lu'. Ketika minum susu juga keluar lubang dan darahnya ya keluar banyak. Akhirnya beliau menyerahkan urusan kepemimpinan itu kepada 6 orang sahabat. Dan ketika diberitahu bahwa Abu Lu'lu' itu agamanya Majusi, ya Umar bin Khattab itu senang ya, karena yang membunuh bukan kaum muslimin. Jadi yang membunuh adalah orang kafir. Yang membunuh adalah orang kafir. Dan bisa jadi Abu Lu'lu' itu membunuh Umar bukan hanya untuk kepentingan pribadi karena pajaknya terlalu tinggi, tapi bisa jadi dia juga menyimpan dendam Parsi kepada kaum muslimin terutama Umar bin Khattab ya. Makanya orang-orang Syiah itu memberikan gelar kepada Abu Lu'lu' itu ya lupa saya, pokoknya sang pemberani atau sang kesatria itu di agama Syiah ya, atau di aliran Syiah. Jadi apa Abu Lu'lu' itu pahlawan mereka karena berhasil membunuh Umar ya. Dan mereka membenci Umar itu ya bukan karena merebut wasiat Rasulullah kepada Ali, tapi ya itu tadi karena Umar lah yang menaklukkan Parsi. Padahal
Kisra ya. Kisra Parsi itu ya termasuk negara superpower dan itu sangat menghinakan bagi mereka. Dan dengan Abu Lu'lu' sebagai pembunuhnya itu kan berarti Umar mati syahid. Umar mati syahid ya, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah atau diramalkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Umar, ya ada banyak riwayat, seandainya Abu Ubaidah masih hidup, saya akan tunjuk Abu Ubaidah menjadi pengganti saya. Terus karena Abu Ubaidah sudah mendahului juga Mu'ad bin Jabal, seandainya masih hidup, kekhalifahan akan diserahkan kepada Mu'ad bin Jabal karena Mu'ad bin Jabal itu nanti di surga, jarak antara para ulama Islam dengan Mu'ad bin Jabal itu ada berapa jarak, saya lupa itu ya. Intinya Mu'ad bin Jabal itu berada di saf terdepan, mendahului para ulama yang lain. Ya. Sehingga beliau kan berarti secara keilmuan memiliki utamaan. Tapi Mu'ad bin Jabal ya termasuk yang meninggal karena taun tadi. Akhirnya ya Umar bin Khattab menyerahkan kepada 6 orang sahabat yang merupakan 10 orang yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Mu'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Ini yang diamanai. Akhirnya kan dulu sudah pernah disampaikan 6 orang ini berkumpul, terus Abdurrahman mengatakan kepada Sa'ad, kamu menyerahkan suaramu kepada siapa? Saya serahkan kepada Utsman. Terus Zubair, kamu serahkan suara kamu kepada siapa? Ali. Terus Tolha, saya serahkan kepada engkau Abdurrahman bin Auf. Intinya dari 3 orang ini, ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf itu saya keluar dari nominasi, tapi suara saya yang menentukan. Gitu. Jadi akhirnya ternyata Utsman setuju, Ali juga setuju. Terus Abdurrahman bin Auf kemarin sudah disampaikan melakukan semacam penelitian atau survei. Ternyata suaranya itu mendekati berdekatan, tapi jawaban Utsman lebih mantap. Juga akhirnya ya Ali menjawab insya Allah, tapi Utsman menjawab pasti itu akan melaksanakan hukum Islam. Akhirnya ya Utsman dibaiat jadi khalifah dan Ali termasuk yang ikut membaiat Utsman bin Affan. Jadi nggak ada masalah karena kekhalifahan itu adalah amanah sehingga tidak terus terjadi polarisasi terus akhirnya menjadi oposisi dan seterusnya, itu tidak ya. Jadi Ali langsung membaiat Utsman bin Affan. Terus banyak sebenarnya referensi tentang Umar bin Khattab dan kelebihan-kelebihan beliau. Di samping beliau sebagai muhadats, beliau juga memiliki istilah sebagian orang itu keramat atau karomah ya. Jadi tapi ada satu sifat yang itu menonjol pada diri Umar yang itu banyak ditiru oleh orang-orang Barat dan orang-orang Islam yang memiliki perhatian terhadap potensi manusia. Jadi Umar itu disifati oleh sebagian orang dengan la yuzhilu syai'un an syai'in. Jadi ketika sibuk dengan sesuatu, dia masih mampu melakukan sesuatu yang lain atau masih memikirkan sesuatu yang lain. Ya misalkan saat sholat itu kadang beliau memikirkan strategi jihad atau distribusi logistik ke berbagai wilayah Islam. Makanya oleh sebagian ulama fikih itu dikatakan khusyuk dalam sholat itu tidak wajib, tapi yang wajib itu takhusyuk, berupaya khusyuk itu yang wajib, tapi khusyuknya sendiri itu tidak wajib. Karena Umar bin Khattab ketika sholat masih merancang jihad, ketika sholat masih memikirkan tentang distribusi logistik ke wilayah-wilayah Islam yang
membutuhkan bantuan. Tapi Ibnul Qayyim termasuk yang menolak bahwa Umar itu tidak khusyuk ya. Umar tidak khusyuk. Jadi itu oleh Ibnul Qayyim diistilahkan tatafukul azamat, memancarnya berbagai azam kebaikan, niat dan tekad untuk melakukan kebaikan tapi pada waktu yang bersamaan. Atau ada istilah lain itu Umar itu punya 200 atau 300 fokus atau konsentrasi, 300%. 100%-nya untuk sholat, 100%-nya untuk strategi jihad dan seterusnya. Intinya itu la yusghilu syai'un an syai'in. Jadi dalam satu waktu yang bersamaan beliau itu bisa memikirkan dua hal yang berbeda. Katanya ya itu secara rutin itu dipraktekkan oleh ibu-ibu ya, sambil menyusui anak, sambil nyetelika, sambil melakukan pekerjaan yang lain ya. Jadi tapi untuk bapak-bapak kayaknya fokus biasanya ya fokusnya kepada satu hal. Jadi kalau main HP ya diajak ngobrol mungkin iya 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 tapi ya setelah itu nggak dilakukan apa yang diinginkan oleh orang yang memerintahkan kepada laki-laki tadi ya. Tapi itu Umar termasuk yang bisa itu ya. Dan eh, apa itu yang kejadian itu ya. Tapi ini ada yang memasukkan dalam bab karomah itu ya. Jadi beliau itu khutbah Jumat, tiba-tiba beliau itu mengatakan dengan suara lantang, ya Sariatal Jabal, ya Sariatal Jabal. Wahai Saria naiklah ke gunung, wahai Saria naiklah ke gunung. Ternyata jamaah pada bingung apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab. Kebingungan mereka terjawab ketika delegasi dari pasukan itu datang. Jadi mereka menjelaskan bahwa kami diutus oleh Umar dan pemimpin kami namanya Saria ya. Dan pada waktu itu kami terdesak. Tiba-tiba kami mendengar suara, wahai Saria naiklah ke gunung, wahai Saria naiklah ke gunung. Akhirnya kita naik ke bukit dan setelah itu yang tadinya kita terjepit ya, itu bisa melakukan penyerangan dan memenangkan peperangan ya. Jadi itu itu ya termasuk ya mungkin ya karomah ya, karomah. Dan Umar bin Khattab ya termasuk orang yang sangat wibawa, tapi pada saat yang sama beliau ya sangat sederhana, bersahaja. Intinya sifat-sifat beliau ya memang pas sebagai khalifah, makanya beliau itu dikenal sebagai khalifah yang adil. Khalifah yang adil. Pernah utusan Raja Parsi, kalau nggak salah itu ya, eh, datang kepada Umar untuk melakukan ya penjajakan atau apa dan mendapati Umar itu tidur di bawah pohon. Lalu utusan Raja Parsi itu mengatakan adilta fa'aminta fanimta. Engkau telah bertindak adil sehingga engkau merasa aman dan engkau tertidur lelap dimanapun engkau mau tidur. Jadi nggak mikir pihak-pihak yang mau melakukan konspirasi untuk mengkudeta beliau ya tidak ada. Jadi beliau ya sangat adil dalam memerintah. Juga beliau seorang pemikir yang ide-idenya itu ya visinya itu visi jangka panjang ya. Misalnya kan sejak zaman Rasul eh, ghanimah itu dihabiskan untuk pasukan perang. Tapi pada zaman Abu Bakar, Umar itu tidak semuanya dibagikan. Ada yang menjadi aset negara. Ketika ada sebagian mujahidin yang komplain itu, lalu dijelaskan kepada Umar bin Khattab, dijelaskan oleh Umar bin Khattab, bahwa kalau ini menjadi milik pribadi-pribadi itu, gimana dengan nasib anak cucu kita nanti? Jadi negara sudah nggak punya aset ya, karena di di menjadi milik pribadi orang-orang tertentu ya. Akhirnya mereka menyadari bahkan Ali bin Abi Thalib termasuk yang setuju dan banyak sahabat yang setuju. Akhirnya tidak semua ghanimah dibagikan tapi menjadi aset negara. Jadi itu bermanfaat ke depannya.
Terus juga beliau menghilangkan jatah untuk apa? Untuk mu'alaf. Jadi mu'alaf itu kan terdiri dari dua pihak, dari kalangan Muslim dan dari kalangan kafir. Jadi eh, Muslim itu ya ternyata ya sebagiannya sudah jadi tokoh masyarakat seperti Hatim, Adi bin Hatim itu kan anak Raja Kristen. Dulu di zaman Rasulullah dikasih zakat karena dia anak tokoh dan mu'alaf ya karena baru saja masuk Islam dari agama Kristen. Abu Bakar masa kekuasaannya sebentar terus mengikuti kebijakan Rasulullah. Tapi pada zaman Umar, mereka Islamnya sudah kuat, terus ya secara ekonomi ya termasuk mapan, akhirnya jatah untuk mereka dihentikan. Terus jatah untuk yang kafir-kafir, kan kafir ini boleh mendapatkan jatah zakat dari dua pertimbangan ya. Kalau dia tertarik kepada Islam, dikasih zakat biar semakin tertarik. Atau dia tidak tertarik, tapi dia tokoh yang berpengaruh. Dikhawatirkan dia akan menggunakan pengaruhnya untuk menyerang kaum muslimin, padahal kaum muslimin di wilayah itu minoritas ya. Akhirnya mereka dikasih zakat. Tapi pada zaman Umar bin Khattab itu ditiadakan karena kalau mereka mau masuk Islam, ya masuk Islam saja. Kalau mereka menggunakan pengaruhnya untuk menyerang Islam, ya kita layani. Jadi istilah orang Betawi ya, lu jual, gue beli ya. Sehingga untuk mu'alaf itu dengan pertimbangan seperti itu pada zaman Umar bin Khattab ya ditiadakan sehingga bisa dialokasikan untuk eh, asnaf yang lain. Mungkin itu sedikit tentang Umar bin Khattab. Semoga bermanfaat. Eh, Barangkali ada pertanyaan, kayaknya sudah nggak ada ya. Oh, di chatnya ini ada apa? Oh ini ada di chat ini dibacakan tolong apa? Oke, saya bisa. Oke, Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz. Mengapa setan takut kepada Umar? Kepribadian seperti apa yang dimiliki Umar bin Khattab sehingga membuat setan takut? Ya, jadi eh, apa istilahnya ya? Ada sosok yang memang ditakuti oleh setan. Misalnya dulu ada adik kelas itu yang hafal Quran, itu ya mohon maaf Ustadz Oman itu yang akhirnya kan beliau dihukum penjara karena terorisme karena beliau itu memang ya mungkin agak fundamental dan beliau termasuk jadi rujukan Ustadz Abu Bakar ketika beliau di penjara ya. Jadi apa pengalaman teman-teman yang melakukan ruqyah syariah itu ya dulu yang mempopulerkan itu kan Dr. Umar dari Yordan atau Filipina ya, Yordan itu melakukan ruqyah kalau membawa oman itu lebih cepat jinnya keluarnya daripada yang lain bahkan lebih ditakuti daripada Dr. Umar itu yang mengajarkan ruqyah itu. Jadi memang ya ada sosok-sosok yang jin itu takut. Ya pertama karena ketegasannya itu, ketegasannya. Jadi Umar termasuk pribadi yang tegas. Bahkan di masa jahiliyah itu tidak ada apa ekspektasi atau perkiraan orang itu Umar masuk Islam itu nggak mungkin itu mendekati mustahil. Bahkan ada ungkapan tidak akan masuk Islam Umar sampai keledainya masuk Islam. Tapi ternyata beliau masuk Islam ya. Jadi beliau tegas di masa jahiliyah, jadi ditakuti di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Jadi mungkin karena sikap tegas itu juga, jadi itu apa? Ya di antaranya sikap tegas itu. Dan Umar ya itu karena sikap tegas itu saya kira ya yang membuat setan itu jadi takut. Ya seperti tadi Ustadz Oman itu yang beliau tegas dalam memegang prinsip meskipun akhirnya berseberangan ya beliau yang
gerakannya itu apa itu? Apa? Ada Ansarut Tauhid, terus itu Ansarut Syariah, ada Ansarut Daulah dan seterusnya itu ya, yang pokoknya garis keras itu. Itu dikenal di kalangan teman-teman itu, beliau ditakuti oleh jin. Ya mungkin karena sikap tegas itu ya. Ya intinya tegas itu ditakuti oleh setan. Tapi kalau yang sulit untuk disurupi itu yang humoris, yang ceria, bahagia itu jin katanya ya sulit untuk menyusupi. Tapi kalau yang tegas itu ya sulit untuk apa mereka memilih untuk takut ya. Bisa jadi karena itu ya, bisa jadi dari beliau itu kan ketika masuk Islam ya langsung membedakan antara hak dan batil sehingga sehingga apa? Itu mungkin ya karena sikap tegas Umar bin Khattab sehingga setan jadi takut ya. Dan itu ya ketika wanita berkumpul di rumah Rasulullah canda-canda itu ya begitu mendengar suara Umar masuk mereka langsung sembunyi di balik tabir itu ya. Sampai Rasulullah itu tersenyum ya. Terus ketika mereka ditanya itu eh, kenapa kalian kok lebih takut kepada saya daripada kepada Rasulullah? Ya kamu itu lebih keras, lebih ini ya. Sedangkan Rasulullah mungkin ya kalau istilah sekarang itu lebih moderat ya. Jadi Umar memang ditakuti oleh manusia bahkan ketika ada seorang wanita yang hamil terus dapat berita bahwa Umar memanggil dia itu langsung keguguran. Jadi ya intinya itu begini, jin dan manusia itu kan sama-sama makhluk, bedanya yang satu di alam syahada, yang satu di alam ghaib. Jadi secara umum ya perasaan mereka itu emosinya ya sama. Kalau manusia ya takut kepada Umar, jin juga ya takut kepada Umar. Jadi sosok-sosok yang tegas dan seterusnya itu ya bisa jadi tidak hanya manusia yang takut, tapi setan juga atau jin juga takut. Apakah penaklukan wilayah Syam oleh Umar bin Khattab itu pada saat Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi gubernur? Lalu jaraknya berapa tahun antara penaklukan eh, ini apa ini dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Oh ya, untuk tahun-tahun saya harus apa lihat di kitab ya. Jadi memang ya seperti sirah Nabi itu kan ada yang fokus pada ibrohnya, ada yang fokus pada kejadiannya, tapi yang untuk fokus pada tanggal kejadian dan tahunnya itu ya memang butuh sirah khusus. Itu yang ditulis oleh siapa ulama Syekh Al-Mansur itu, yang dari India yang banyak jadi rujukan Syekh Mubarak Furi dalam kitab Sirah Rahiqul Maktum. Jadi ya untuk tahun-tahun itu ya saya tidak punya referensi yang apa mungkin di Maktabah Semil ada tapi belum baca itu ya. Jadi memang ya itu juga penting. Jadi ya seperti yang ditegaskan kan apa ada kutukan 80 tahun yang dialami oleh Israel itu ya. Ya itu yang diungkapkan oleh dan jadi pertimbangan Syekh Ahmad Yasin yang meramalkan Yahudi akan hancur atau hilang dari Palestina itu tahun 2027 ya. Ya karena ya itu katanya ya bisa logis karena itu umur apa istilahnya umur manusia ya. Umur satu generasi itu ya 80 tahun itu. Terus kalau kan tadi generasi yang baik itu kan ya kalau generasi yang buruk kan kemarin sudah disampaikan ada generasi perintis, ada generasi penikmat dan ada generasi penghancur ya. Tapi kalau generasi yang bangkit itu kan ya generasi perintis awal terus generasi yang mengembangkan jadi menaklukkan wilayah yang lebih banyak lagi terus
mungkin generasi ketiganya itu ya semakin kuat, tidak hanya mengembangkan tapi ya mungkin punya prestasi lain yang belum terpikir oleh generasi sebelumnya. Sehingga kalau bertemu generasi lemah dengan generasi pada puncak kesuksesan itu ya mungkin akhirnya yang generasi lemah tadi kalah. Ya bisa jadi ya militansi orang Israel itu ya generasi awal ada yang masih hidup itu ya sangat sangat militan ya, bahkan sering disuruh jadi apa istilahnya melakukan indoktrinisasi itu ya, indoktrinisasi itu dia menyatakan bahwa semua orang Palestina harus dibunuh, tidak peduli lagi perempuan, anak kecil, dewasa, semuanya harus dibunuh. Mereka itu kita anggap hewan yang mengganggu dan harus dibunuh. Itu yang generasi-generasi awal. Dan mungkin generasi akhir-akhir ini ya mereka menikmati kejayaan Israel sehingga ya nggak berpikir seperti itu. Ya mereka ya hura-hura dan seterusnya, dan sementara Hamas kan dari waktu ke waktu ya dari intifado yang hanya modal ketapel dan kerikil sekarang sudah roket dan nanti akan menggunakan senjata yang lebih canggih lagi ya. Jadi ya mungkin perlu juga mengetahui tanggalnya itu. Oh, kok yang oh ini yang chatnya tadi di mana kok hilang? Kak. Oh, selanjutnya Ustadz pertanyaannya, Iya. saat ini zaman ini tidak terhindar bahwa keviralan berpengaruh luas. Dengan analogi pentingnya karakter Umar bin Khattab untuk bermanfaat dalam dakwah. Apakah juga bisa dianggap merekrut influencer dunia maya dengan followers yang banyak dan didengar, dilihat lebih banyak orang? Hmm. Ya, jadi ya perlu misalnya ya Umar bin Khattab ketika masuk Islam itu dia bertanya siapa orang Mekah atau orang Quraisy yang paling ember itu apa yang paling penyebar gosip itu ya, paling apa lambih tura atau apa istilahnya. Akhirnya dia datang kepada orang itu. Terus akhirnya cepat menyebar. Umar telah Anna Umar qad soba'a, Umar telah murtad, Umar telah keluar dari agama kita ya. Sehingga orang-orang pada kumpul dan pada waktu itu Umar menghadapi mereka sendirian. Sehingga terjadi perkelahian itu dari pagi sampai sore. Itu Umar sendiri dengan orang sekampung. Dan Umar mengatakan seandainya saya punya teman-teman lagi mungkin kalian nggak ada apa-apanya ya. Jadi itu Umar menggunakan metode itu biar keislamannya lebih cepat menyebar. Beliau mendatangi sosok yang tadi penyebar gosip itu yang didatangi biar lebih menyebar keislamannya. Dan itu ya sesuatu yang logis. Jadi merekrut orang-orang yang seperti itu ya bagus. Makanya kan siapa Rasulullah itu apa membidik Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisam, Abu Jahal. Karena kedua-duanya tokoh yang populer. Mungkin Umar populer dalam keberanian dan ketegasannya, Amr bin Hisam itu populer ya karena kekayaan dan mungkin dia dalam batas tertentu ya termasuk dermawan. Yang orang kaya yang agak pelit kan tadi apa Abu Sufyan itu yang akhirnya masuk Islam. Itu tapi kalau Abu Jahal itu ya mungkin dia dermawan sehingga dia menjadi populer dan pengikutnya banyak. Jadi perlu dakwah kepada orang yang populer. Jadi ya bagus. Jadi kalau bisa ya seperti itu. Makanya ya Rasulullah berdakwah itu ke tokoh-tokoh Quraisy karena mereka punya follower banyak. Cuman Rasulullah ditegur karena ketika Ibnu Umi Maktum datang kok Rasulullah bermuka masam dan tidak ridho Ibnu Umi Maktum datang. Itu yang ditegur oleh Allah. Seandainya
Ibnu Maktum. Jadi intinya itu begini, dakwah itu ngopeni ikan kecil iya, tapi yang ikan-ikan besar juga iya. Jadi itu dakwah yang dicontohkan Rasulullah ya. Dan ketika beliau melakukan dalam tanda petik itu kesalahan oleh Allah ditegur. Jadi kan menginginkan ikan besar sehingga ikan kecil diabaikan, itu salah. Jadi ikan kecil ya diopeni, ikan besar ya dibidik. Dan masing-masingnya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau orang ikan-ikan kecil kan ya mudah ditangkap dan mudah untuk istilahnya merawat. Tapi kalau ikan besar itu kan ya sulit untuk ditangkap. Tapi kalau terkena itu ya efeknya ya sangat luar biasa. Tapi usaha untuk itu ya sangat sulit karena ketika pemikiran masuk ke dalam otak mereka itu, ke hati mereka itu ya mengalami banyak pertimbangan. Jadi masa inkubasinya itu lebih lama ya, dibandingkan orang-orang miskin ketika mendengar ajaran Islam seperti itu ya mereka langsung menerima karena itu ajaran yang menguntungkan. Beda dengan orang kaya yang berpengaruh berpikir wah nanti kalau saya masuk Islam saya jadi dibenci oleh masyarakat, saya jadi dimarginalkan dan seterusnya. Jadi ya itu dua-duanya diopeni. Jadi public figure yang pengikutnya banyak, populer itu ya perlu, tapi ya orang-orang pinggiran yang karena Islam itu dimenangkan ya karena ada orang-orang lemah, orang-orang miskin itu ya. Jadi kalian ditolong oleh Allah diberi kemenangan itu karena doa-doa mereka. Jadi ya harus berjalan seimbang ya. Ya ada yang menekuni dakwah di kalangan profesional, di kalangan public figure, ada yang istilahnya dia ustadz kampung yang ngopeni matu-matu yang kecil-kecil. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring, ya. Tidak terus yang satu diopeni, yang satu ditelantarkan itu yang nggak boleh. Ada pertanyaan masih ada ya? Sudah habis. Masih ada Ustadz? Apa itu yang berikutnya? Tolong dibacakan. Ya. Eh, Pertanyaannya, Rasulullah SAW berdoa agar salah satu Umar mendukung dakwah Rasulullah. Padahal saat itu sudah ada Abu Bakar radhiyallahu an. Apakah memang karakter Umar tidak dimiliki oleh Abu Bakar, sahabat saat itu yang telah bergabung? Ya, eh, intinya ya secara kuantitas kita itu harus punya target. Ya, misalnya Rasulullah SAW sendiri mengatakan layu gelaba ifna asaro mingkilah. Jadi untuk angkatan perang atau mujahidin itu jumlah yang ideal untuk saat pada zaman Nabi itu 12.000. Jadi kalau 12.000 itu tidak akan terkalahkan dari sisi jumlah. Jadi Rasulullah punya target nanti mujahidin itu ya minimal 12.000. Kalau 12.000 itu ya tidak tidak berpikir tentang kalah jumlah ini, kalah jumlah itu. Jadi berarti mungkin ya kualitasnya yang dinaikkan sehingga bisa menghadapi 100.000. Karena pada saat perang di zaman Rasulullah itu ya seperti perang perang Mu'tah itu ya, yang 3 jenderal gugur syahid itu. Itu hanya berapa itu? 3.000 lawan 200.000 atau 200.000 itu atau 100.000 itu. Ini kan nggak imbang. Tapi kalau 12.000 itu insya Allah imbang karena bisa jadi kan ya medan perangnya itu ya tidak kan perang terbuka zaman dulu itu dan medannya tidak seluas perang zaman modern ini sehingga meskipun jumlahnya 200.000 lawannya itu ya pasti sebagian besar ya jadi penonton ya. Jadi sehingga 12.000 itu ya yang bisa mengimbangi pasukan yang maju dari 200.000 itu. Jadi intinya tetap semakin terutama tadi ya kalau kita lihat tentang eh, satu awalnya kan 1 banding 10. Jadi kalau kita kaum muslimin 1 itu bisa mengalahkan 10.
Tapi itu kalau kualitasnya itu bagus. Terus Allah tahu bahwa kualitas kamu itu sudah melemah sehingga 1:2 ya, 1:2. Dan itu bukan berarti terus 1 lawan 2, tidak. Itu tetap ada jumlah minimal ya. Jadi isruna sobiruna, jadi 20 bisa melawan 200 itu ya. Jadi 20, kalau kualitasnya bagus 20 bisa mengalahkan 200. Tapi kalau kualitasnya rendah itu 1:2 dan jumlahnya harus banyak. Jadi ya 100 lawan 200 gitu. Jadi tidak 20 lawan 200 tapi 100 lawan 200 atau 1000 lawan 2000. Jadi harus dalam jumlah banyak karena kelemahan satu tertutupi oleh kekuatan yang lain, sehingga apa, bisa 1:2 tapi harus dalam jumlah besar. Ketika kualitasnya menurun, kuantitasnya harus diperbanyak. Tapi kalau kualitasnya bagus, mungkin kuantitas yang kecil itu ya tidak begitu membahayakan. Jadi intinya itu bukan, jadi Allahumma aizal Islam bi ahadil umaraini ilaika. Jadi ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada 2 Umar. Jadi Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Intinya Rasulullah dalam riwayat yang lain ya, muliakanlah Islam itu dengan Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah melihat Umar bin Khattab itu orang yang sangat potensial dan mungkin nggak ada sarana untuk dekat dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah memilih eh, doa sebagai sarana rekrutmennya karena tadi Umar sudah dikenal tidak akan masuk Islam Umar sampai keledainya masuk Islam. Keledai masuk Islam ini mustahil. Jadi Umar masuk Islam itu ya mendekati mustahil. Makanya ya di satu sisi Umar dilihat sebagai sosok yang potensial seandainya masuk Islam, tapi di sisi yang lain upaya pendekatan juga agak sulit, sehingga untuk prioritas yang didakwah itu ya orang-orang lain, tapi ya Umar tetap ditargetkan. Makanya sarananya itu sarana doa. Jadi intinya ya para sahabat itu ya saling melengkapi. Jadi berapapun itu ya tidak cukup istilahnya. Jadi Islam itu ya butuh sebanyak-banyaknya kaum muslimin untuk meraih kejayaan, karena jumlah besar itu akan menimbulkan haibah. Jadi jumlah besar itu juga akan menimbulkan haibah, meskipun ya itu bukan jaminan seperti dalam perang Hunain, kan banyak mu'alaf-mu'alaf yang ikut, akhirnya kan kacau itu ya. Akhirnya Rasulullah hanya mengandalkan Muhajirin dan Ansor, mereka dipanggil untuk mendekati Rasulullah dan perang dimulai lagi ya. Dan akhirnya bisa mengalahkan eh, pasukan Hunain atau Hawazin, dan ada 2 kabilah yang ahli perang itu ya. Rasulullah mengandalkan Ansor dan Muhajirin karena yang mu'alaf-mu'alaf itu lari ketakutan. Padahal sebelumnya ya, wah kita nggak akan kalah karena jumlah kita sangat besar. Intinya ya sifat Abu Bakar dan Umar itu berbeda dan masing-masing saling melengkapi. Intinya ya sebagai seorang dai ya harus bisa melihat potensi pada calon mad'u dan berusaha untuk merekrut dengan segala cara. Kalau tidak bisa cara bumi ya cara langit ini. Ya seperti itu. Mungkin itu kayaknya waktunya sudah habis ya. Apa ini kok pertanyaan apa itu? Pertanyaan terakhir ada itu. Oke, Ustadz. Apa itu? Apa, mungkin sambungan dari yang di atas kayaknya Ustadz. Apakah Oh, dapat diartikan bahwa menunjukkan kebaikan lebih utama daripada menyembunyikan, mengingat saat ini kefasikan keburukan kampanye dan disebarluaskannya keburukan. iya. Ya memang eh, kita harus menyebarkan kebaikan jadi kepada orang lain. Jadi kampanye yang baik-baik
ya apa istilahnya, ya memang kalau dalam kampanye itu kan ada negatif campaign dan ada black campaign itu ya. Yang dilarang kan black campaign itu. Kalau negatif campaign itu secara hukum positif ya diperbolehkan. Kalau black campaign itu kan hoax, hoax atau hoax gitu ya. Jadi itu fitnah. Tapi kalau negatif campaign itu ya kesalahan yang dilakukan oleh pihak lawan, dan itu dengan harapan kalau dipublikasikan ya akan mengurangi eh, dukungan kepada lawan politik ya. Misalnya ada cawapres yang apa tentang asam sulfat apa itu yang kan ya itu salah, terus itu diangkat. Itu kalau hukum demokrasi ya nggak apa-apa karena itu negatif campaign ya. Tapi bukan black campaign. Yang dilarang itu black campaign, nggak seperti itu tapi diberitakan seperti itu. Tapi ya negatif campaign atau black campaign itu kadang ya tidak sesuai dengan harapan orang yang menyebarkannya. Ya misalnya ya, Ganjar menyebutkan kebobrokan pemerintahan Jokowi, tapi malah hasil survei membuat hasil surveinya Ganjar itu turun. Jadi makanya lebih baik kita promosikan kebaikan-kebaikan kita, dan mempromosikan kebaikan untuk ditiru, untuk diikuti itu nggak apa-apa, dapat dua pahala ya. Jadi kalau ada orang ngikuti ya kita dapat melakukan pahala kebaikan yang kita lakukan dan pahala orang yang mengikuti kita. Jadi apa ya ada porsi tersendiri. Apakah amal itu ya lebih baik disembunyikan atau dipublikasikan? Ya ada porsi yang dipublikasikan, yaitu apabila ibadah-ibadah syiar, dan kalau kita sembunyikan justru akan mengundang buruk sangka kepada kita. Misalnya sholat jamaah, wah saya nggak mau jamaah karena takut riak. Akhirnya kita ya dituduh munafik karena nggak mau jamaah. Itu untuk sholat jamaah itu ya meskipun berpotensi ria, berpotensi dianggap ini, tapi itu nggak membahayakan. Kita tetap sholat jamaah. Justru penyakit-penyakit itu kita hilangkan dan kita sholat jamaah karena itu syiar dan harus dipublikasikan ya, atau dilihat orang. Tapi untuk sholat malam itu ya disembunyikan lebih baik. Jadi disembunyikan lebih baik ya. Jadi ya ada porsi masing-masing, dan mempromosikan kebaikan itu ya selama tidak ada unsur ya ya nggak ada masalah, nggak ada masalah ya. Bahkan tadi itu berpeluang dapat pahala tambahan ketika kita itu menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Mungkin itu sudah cukup ya. Baik, Ustadz. Ya, Terima kasih kepada Ustadz Farudin yang telah memberikan materi yang luar biasa. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan semoga Ustadz Farudin diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyebarkan dakwah Islam. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. ya. Kita akhiri kajian sore hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada terdapat salah-salah kata dan salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saya Ustaz. mohon izin